Wabarakatuh Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk tryout UKP PPG. Jika kemarin kita dari nomor 1 sampai 10, maka hari ini kita akan melanjutkan dari nomor 11. Untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama channel kami, terima kasih, dan untuk yang belum bergabung silakan klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru Bapak Ibu. Kita langsung ke nomor 11. Soal yang pertama. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah A. Membuat rubrik penilaian presentasi, B. Melakukan wawancara terkait hasil presentasi, C. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi, D. Melakukan pengamatan diskusi, membuat rubrik penilaian laporan. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, Bapak Ibu. Berikut adalah evaluasi dari setiap opsi berdasarkan tujuan pembelajaran yang melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat. Yang pertama, membuat rubrik penilaian presentasi. Ini jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu, karena tujuan pembelajaran fokusnya pada keterampilan menyajikan laporan, sehingga rubrik penilaian presentasi akan mengukur aspek-aspek seperti struktur penyampaian, kemampuan komunikasi, penggunaan media, interaksi dengan audiens, dan kejelasan ide yang disampaikan. Rubrik ini secara langsung menilai keterampilan siswa dalam menyampaikan presentasi mereka. Dan untuk pilihan jawaban yang kedua, melakukan wawancara terkait hasil presentasi, dapat membantu mengevaluasi pemahaman siswa secara lebih mendalam setelah presentasi, tetapi ini tidak menilai keterampilan menyajikan laporan itu sendiri, Bapak Ibu. Karena wawancara lebih tepat digunakan untuk menggali informasi tambahan atau klarifikasi tentang isi laporan, bukan untuk menilai kemampuan presentasi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Ini lebih relevan untuk situasi di mana siswa terlibat dalam diskusi kelompok. Karena tujuan pembelajaran berfokus pada presentasi laporan, rubrik ini tidak cocok untuk menilai keterampilan menyajikan laporan. Diskusi dan presentasi adalah dua aktivitas yang berbeda, sehingga instrumen ini tidak sesuai dengan tujuan, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, melakukan pengamatan diskusi. Pengamatan diskusi lebih cocok jika tujuan pembelajarannya adalah untuk melatih keterampilan berdiskusi, bukan menyajikan laporan. Sementara siswa mungkin berdiskusi dalam persiapan laporan. Jadi fokus utamanya adalah pada presentasi laporan, sehingga pengamatan diskusi bukan instrumen penilaian yang tepat dalam konteks ini, Bapak Ibu. Kita ke pilihan jawaban yang terakhir, membuat rubrik penilaian laporan. Ini gunanya untuk menilai kualitas laporan tertulis yang disiapkan oleh siswa, tetapi secara tidak langsung menilai keterampilan menyajikan laporan. Jika tujuannya adalah menyajikan laporan melalui presentasi, rubrik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah membuat rubrik penilaian presentasi karena instrumen ini secara langsung menilai keterampilan siswa dalam menyajikan laporan dengan presentasi sesuai dengan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Kita ke nomor 12. Bu Ani, guru bahasa Indonesia kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah A. Tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. B. Tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. C. Proyek dengan mengumpulkan data informasi penting tentang teks yang dibaca. D. Portofolio dengan meminta peserta didik mengumpulkan bahan bacaan lain terkait teks yang dibaca. Penugasan dengan memberikan tugas pada peserta didik untuk mencatat informasi penting dari teks yang dibaca. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, Bapak Ibu. Berdasarkan tujuan Bu Ani untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca adalah yang pertama, tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca.
Ini salah satu cara yang tepat Bapak Ibu untuk menilai kemampuan siswa dalam menanggapi informasi penting karena tes tulis dapat memberikan gambaran langsung tentang pemahaman siswa melalui pertanyaan yang mengarah pada inti informasi dari teks. Namun, ini hanya mengukur sebagian dari kemampuan siswa dan tidak memberi ruang bagi kreativitas siswa dalam menanggapi teks. Jadi ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. Ini opsi yang paling tepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena fokus langsung pada kemampuan siswa dalam menyaring dan menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. Dan teks kinerja lebih menekankan pada hasil aktual dari proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan Bu Ani. Siswa diharapkan untuk menunjukkan pemahaman melalui menyusun informasi penting dari teks. Dan yang ketiga, proyek dengan mengumpulkan data informasi penting tentang teks yang dibaca. Alasannya kenapa? Proyek lebih kompleks dan biasanya melibatkan serangkaian aktivitas yang memakan waktu. Meskipun proyek bisa relevan untuk pembelajaran yang lebih dalam, ini terlalu rumit Bapak Ibu untuk sekedar mengetahui kemampuan dasar siswa dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Proyek tidak selalu fokus pada hasil langsung dari pembacaan teks. Yang keempat, portofolio dengan meminta peserta didik mengumpulkan bahan bacaan lain terkait teks yang dibaca. Portofolio cocok untuk asesmen berkelanjutan yang menilai kemajuan siswa secara keseluruhan, bukan hanya kemampuan spesifik dalam menanggapi informasi penting dari satu teks. Ini tidak secara langsung menilai kemampuan siswa dalam menanggapi informasi dari satu teks yang sedang dibaca. Dan yang terakhir, penugasan dengan memberikan tugas pada peserta didik untuk mencatat informasi penting dari teks yang dibaca. Penugasan adalah pilihan yang baik untuk menilai pemahaman siswa, tetapi mirip dengan teks kinerja Bapak Ibu. Jika penugasan hanya diberikan untuk dikerjakan di luar jam pelajaran, ada resiko kurang pengawasan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, efektif tetapi masih kurang tepat dibanding teks kinerja yang dilakukan di bawah pengawasan guru. Jadi kesimpulannya, jawaban yang paling tepat adalah teks kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. Instrumen ini secara langsung mengukur kemampuan siswa dalam menangkap informasi penting sesuai dengan tujuan Bu Ani, Bapak Ibu. Kita ke nomor 13. Nomor 13, Bapak Ibu. Pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang memuat kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan dilanjutkan dengan menghafalkan huruf H dengan benar. Selesai berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan H. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai dengan gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan huruf H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar? Kita langsung ke pembahasan yang pertama, Bapak Ibu. Pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktikannya. Pembelajaran mengeja dihubungkan dengan kemampuan membaca awal anak-anak. Kegiatan belajar didukung dengan audio, video, dan ilustrasi untuk memudahkan anak. Berikut evaluasi dari setiap opsi berdasarkan ilustrasi pembelajaran dan relevansinya dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar, Bapak Ibu.
Yang pertama, pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Ini benar Bapak Ibu, namun terlalu umum. Jadi pengetahuan yang diajarkan memang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik di fase awal membaca, namun penjelasan ini kurang mendalam dan hanya menyatakan kesesuaian tanpa menyoroti metode konkret yang digunakan guru untuk mendukung perkembangan kognitif. Dan yang kedua, materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktikannya. Pembelajaran mengeja dihubungkan dengan kemampuan membaca awal anak-anak. Kegiatan belajar didukung oleh audio, video, dan ilustrasi untuk memudahkan anak. Ini yang paling tepat Bapak Ibu karena metode yang digunakan guru sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia sekolah dasar, di mana pembelajaran dimulai dari hal yang konkret dan kontekstual seperti penggunaan video dan gambar binatang. Mengamati tayangan sebelum mempraktikkan keterampilan membaca adalah pendekatan yang tepat untuk memfasilitasi perkembangan kognitif anak pada tahap operasional konkret seperti yang dikemukakan Piase. Penggunaan multimedia seperti audio, video, ilustrasi juga mendukung pembelajaran multisensori yang sangat efektif untuk anak pada usia ini, Bapak Ibu. Kesimpulannya, jawaban yang paling tepat adalah materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktikannya. Pembelajaran mengeja dihubungkan dengan kemampuan membaca awal anak-anak. Kegiatan belajar didukung dengan audio, video, dan ilustrasi untuk memudahkan anak. Hal ini karena pendekatan yang digunakan memfasilitasi perkembangan kognitif anak dengan memanfaatkan materi yang konkret sesuai dengan tahapan operasional konkret dalam teori perkembangan kognitif Piase, Bapak Ibu. Kita ke nomor 14 sekarang, Bapak Ibu. Ya, di sini Bu Neni, seorang guru di SD Bagimu Negeriku. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Ada 5 pilihan jawaban di sini, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa memahaminya terlebih dahulu untuk kelima pilihan jawaban tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk kelima pilihan jawaban tersebut, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Berikut adalah evaluasi dari setiap opsi berdasarkan ranah sikap dalam konteks menjaga kebersamaan dan persatuan. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang hubungan antara satu sila Pancasila dengan yang lainnya melalui diskusi kelompok. Ini lebih fokus pada ranah kognitif ya Bapak Ibu, terlihat sekali di sini, yaitu kemampuan untuk menyimpulkan dan memahami konsep. Meskipun diskusi kelompok dapat menciptakan suasana kebersamaan, tujuan ini tidak secara langsung mengembangkan ranah sikap. Jadi kita ke pilihan yang kedua, yaitu peserta didik mampu menunjukkan menghargai pendapat teman melalui kegiatan diskusi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Ini jawaban yang tepat Bapak Ibu karena fokusnya pada sikap. Menghargai pendapat teman adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kebersamaan dan persatuan. Tujuan ini mendorong peserta didik untuk berinteraksi dengan positif dalam konteks diskusi. Kita lanjut ketiga, Bapak Ibu. Peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. Kenapa salah, Bapak Ibu? Karena ini lebih berkaitan dengan ranah kognitif dan keterampilan menulis, bukan ranah sikap. Meskipun laporan tersebut bisa mencerminkan pemahaman, tidak ada penekanan pada sikap atau perilaku yang berhubungan dengan kebersamaan dan persatuan, Bapak Ibu.
Kita ke pilihan yang keempat, peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. Sama seperti poin sebelumnya, ini fokusnya pada keterampilan menulis dan pemahaman kognitif. Tujuan ini tidak secara langsung mengembangkan ranah sikap yang diinginkan, Bapak Ibu. Jadi kurang tepat. Kemudian yang kelima atau E, peserta didik dapat menunjukkan perilaku mandiri melalui bermain peran tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Ini jawaban yang tepat, Bapak Ibu. Kegiatan bermain peran dapat membantu peserta didik menginternalisasi kegiatan-kegiatan, nilai-nilai kebersamaan dan persatuan, serta menunjukkan perilaku mandiri dalam konteks tersebut. Ini juga menciptakan kesempatan untuk pengalaman langsung yang relevan dengan pembelajaran sikap. Begitu Bapak Ibu, karena kita memilih lebih dari satu jawaban benar, maka kita mempunyai dua jawaban yang benar untuk mengembangkan ranah sikap. Berikut Bapak Ibu kedua jawaban yang benar, karena tujuan ini secara langsung mengarah pada pengembangan sikap peserta didik dalam konteks kebersamaan dan persatuan Bapak Ibu. Kita ke nomor 15, di mana ada seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemennya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan disampaikan pada elemen ini adalah hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, tindakan yang dilakukan oleh guru adalah kita punya 5 pilihan jawaban, Bapak Ibu, silakan bisa dipahami. Kita langsung ke pembahasan atau evaluasi dari setiap opsi berdasarkan konteks pembelajaran berbasis proyek terkait hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Yang pertama, memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. Ini jawaban benar Bapak Ibu, karena memilih proyek yang sesuai dengan perkembangan dan minat peserta didik penting dalam pembelajaran berbasis proyek karena dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Dengan memilih proyek yang relevan, peserta didik akan lebih tertarik dan mampu memahami materi yang diajarkan seperti hak dan kewajiban mereka. Yang kedua, menilai proyek berdasarkan pada kesamaan hasil dari proyek yang dibuat peserta didik. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu, karena dapat mengabaikan kreativitas dan pendekatan individu peserta didik. Dalam pembelajaran berbasis proyek, penting untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda, bukan hanya menilai hasil akhir yang seragam. Kita ke pilihan jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, memberikan proyek yang didasarkan pada keinginan dari peserta didik. Ini kurang tepat, Bapak Ibu, karena proyek harus tetap relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. Proyek yang hanya didasarkan pada keinginan peserta didik tidak mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan yang keempat, memberikan proyek yang didasarkan pada lembar kerja peserta didik yang telah ditetapkan. Ini tidak sepenuhnya tepat, meskipun lembar kerja dapat memberikan panduan, memberikan proyek hanya berdasarkan pada lembar kerja yang telah ditetapkan, dapat membatasi kreativitas dan eksplorasi peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek seharusnya memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengeksplorasi dan merancang proyek mereka sendiri. Dan yang terakhir, melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan peserta didik. Asalkan perencanaan tersebut disusun dengan baik dan melibatkan masukan dari peserta didik. Namun, tanpa langkah sebelumnya yang melibatkan pemilihan proyek yang relevan, ini mungkin kurang efektif karena hal ini lebih merupakan langkah lanjutan setelah proyek ditentukan. Jadi, jawaban yang paling tepat dalam konteks pembelajaran berbasis proyek adalah memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. Ini adalah langkah awal yang penting dalam proses pembelajaran yang akan membantu peserta didik terlibat dan memahami hak dan kewajiban mereka di rumah dan di sekolah sesuai dengan materi yang diberikan. Begitu Bapak Ibu untuk soal-soal tryout UKPPPG. Dan bertemu lagi di kumpulan soal selanjutnya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang belum subscribe channel kami, silakan
klik like, komen, dan subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa melihatnya di playlist PPG 2024 untuk mendapatkan kumpulan tugas, kumpulan studi kasus, dan latihan soal UKP PPG. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu semua berhasil lulus mendapatkan sertifikat pendidik di tahun ini. Dan semoga Bapak Ibu selalu sehat. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.